Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 21 Agustus 2021. Pekan biasa ke-20. Peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan asal omong. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengkritik sikap dan perbuatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah pengajar dan pemimpin agama Yahudi yang patut dihormati dan menjadi panutan dalam hidup beragama. Dan Yesus mengakui keberadaan mereka, tetapi menentang sikap dan perbuatannya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sangat lihai mengajar Taurat, namun mereka tidak melakukan dan menghidupinya. Ajaran mereka palsu, hidup mereka sangat jauh dari apa yang mereka ajarkan. Mereka hanya mengatakan, tetapi tidak melaksanakannya. Ahli Taurat dan orang Farisi memiliki sikap cari muka. Apa yang dilakukan dengan motif untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka berlomba-lomba menjadi rabi, menjadi bapa, dan pemimpin, menjadi orang nomor satu. Bahkan perbuatan yang baik tidak mereka lakukan dengan ketulusan, melainkan
dengan ambisi kesombongan untuk menjadi yang terkemuka. Lewat kritikannya, Yesus sebenarnya menggambarkan dua karakter utama kepemimpinan Kristiani, yaitu yang sungguh melayani, pemimpin yang berintegritas, dan yang rendah hati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di tengah zaman yang sedang bergejolak ini, orang Kristen dipanggil menjadi pemimpin yang berintegritas. Pertama, pemimpin yang melakukan dan menghidupi apa yang dia ajarkan. Jangan asal omong, tetapi berbuat. Kata dan tindakan harus sejalan. Kedua, pemimpin yang sungguh melayani dan rendah hati, yang melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang tulus, bukan untuk dipuji orang dan mencari kedudukan. Posisi kepemimpinan yang dipercayakan Tuhan kepada kita nampak dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan bagian kehidupan lainnya. Hari ini kita peringati Santo Pius ke-10, seorang paus, pemimpin gereja universal. Dia adalah seorang pemimpin yang rendah hati, sederhana, tetapi tegas dalam memimpin gereja. Dia adalah paus yang memberi izin orang Katolik menerima komuni setiap hari dan memperbolehkan anak-anak berusia 7-8 tahun menerima komuni kudus. Saudara, duduklah dengan tenang dan dalam kesunyian. Introspeksi diri Anda. Apakah Anda juga cenderung lebih suka obral kata-kata ideal, lebih-lebih yang terkait dengan iman, tapi tidak melakukannya? Apakah Anda lebih suka berbicara atau berbicara dan melaksanakannya? Apakah Anda juga masuk dalam bilangan orang Farisi dan ahli Taurat yang suka pamer-pamer diri untuk bisa mendapat pujian dari sesama? Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kebenaran dan cinta kasih, Engkau sudah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi serta keteguhan para rasul. Ia menjaga iman yang benar dan mempersatukan segalanya di bawah Kristus. Semoga kami menuruti ajaran dan teladannya dan memperoleh ganjaran yang kekal. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.